Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya serta petunjuk-Nya, sehingga dengan itu semuanya Allah mampukan kita, Allah tetapkan kita pada malam hari ini dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memulai kajian, dan yang diamanahkan kepada saya, kita akan mengkaji bab fikih Pak ya. Kita akan membahas tentang perkara-perkara fikih dari bersuci nanti, kemudian sholat dan seterusnya. Baik, kita awali kajian kita dari pembahasan at-thaharah, yaitu bersuci. Bersuci yang secara definisi adalah an-nadhafah. At-thaharah secara bahasa adalah an-nadhafah, yang artinya sama, ya, membersihkan diri. Wal khulus minal awsah wal awil adnas al hissiyah, yaitu membersihkan diri dari berbagai macam kotoran atau najis, baik yang nampak maupun yang maknawiyah, yang tidak nampak. Kalau yang nampak ini sudah pasti Pak, kita akan membersihkannya. Tapi justru ditekan para ulama itu justru yang maknawiyahnya. Kalau hissiyah itu contohnya ya, tangan kita kena kotoran itu, tidak akan mungkin kita menunggu sampai 1 jam Pak, kita membersihkannya. Ya, maka Imam An-Nawawi rahimahullah, perhatian kita terhadap thaharah maknawiyah itu harusnya lebih besar daripada perhatian kita terhadap thaharah yang bersifat hissiyah. Kalau hissiyah itu nampak, enak gitu loh, untuk membersihkannya pasti cepat gitu ya. Tapi yang maknawiyah itu membersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit hati, kesyirikan, keraguan-raguan, iri, dengki, ya, berkeluh kesah dan sebagainya. Ini ternyata kadang Pak, hinggap dalam diri kita ini tahunan Pak. Kita ragu sama Allah kadang-kadang sampai tahunan. Ada orang yang berbuat syirik, menduakan Allah, itu sampai mau meninggal dunia masih itu jimatnya di tangannya itu masih ada itu Pak Arifin ya, belum juga dilepas itu ya. Nah, fokus kita dalam kajian fikih ini bukan yang maknawi, bukan yang tidak terlihat, tapi yang nampak, ya, membersihkan kotoran dan najis yang bersifat hissiyah. Baik, langsung saja kepada keutamaannya. Yang pertama adalah syartun li sihhati sholatil abdi, merupakan salah satu syarat diterimanya salat seorang hamba. Maka Nabi bersabda, miftahus salat at-tuhur, kunci salat itu adalah bersuci. Jadi jangan sampai dalam urusan bersuci ini kita tidak sempurna. Maka Nabi sering menegaskan isbahul wudu fil makarih, sempurnakanlah wudu pada waktu-waktu yang kamu tidak menyukainya. Di sini ada perintah untuk senantiasa menyempurnakan. Bahkan Nabi pernah melihat ada salah seorang yang di belakang ini Pak, mata kakinya itu sedikit ada celah, ya, dia tidak dibasuh, itu sudah wailul aqabi minan nar, itu bagiannya dalam api neraka. Artinya permasalahan wudu bukan permasalahan yang boleh kita abaikan begitu saja. Ya, jadi ini merupakan syarat sahnya salat kita.
Ya, dan kita amati banyak seseorang yang wudunya masih belum sempurna. Kadang ketika basuh kaki itu Pak, kakinya cuma dimajuin kanan kiri gitu ya, nggak dipegang sama sekali dengan kedua tangannya. Jangankan di sela-selai Pak, cuma ditaruh di bawah pancuran air itu. Udah biarkan air mengalir dengan sendirinya begitu ya. Begitu. Jadi banyak yang perlu kita benahi, termasuk ketika dia harus istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Itu cuma kadang air itu cuma dipegang gini, nah dicubit-cubit begini ujung gitu ya. Ini gak ditarik ke dalam itu ya. Padahal sudah jelas ada keutamaan-keutamaan tersendiri di saat kita istinsyak sampai rongga hidung ini airnya kita tarik. Nah, sampai agak-agak pusing dikit, nah itu baru sempurna wudu kita Pak. Kalau belum sampai agak-agak pusing dikit, ini berarti belum sempurna wudunya ini. Baik. Jadi ini salah satu yang harus kita pahami, bahwasanya bersuci itu merupakan salah satu syarat daripada sahnya salat kita. Begitu. Kemudian yang kedua, wa qad imtadahallahu ta'ala al-mutatahhirin. Allah memuji, ya, Allah bangga dengan orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bersih. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Artinya di sini Allah memberikan sebuah keutamaan bagi siapa saja yang menjaga kebersihan hidupnya, kebersihan dirinya, maka dia akan mendapatkan apa? Al-mahabbah, kecintaan dari Allah. Ya, kecintaan dari Allah. Harusnya yang ada justru kalau kita berpikir masalah kebersihan seperti ini, harusnya orang Islam itu harusnya lebih bisa menjaga kebersihan dibandingkan orang di luar Islam. Harusnya begitu. Tapi pada prakteknya justru yang ada orang Islam justru lebih kemproh, ya? Lebih berantakan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, padahal dalam Islam ini benar-benar ini mendapatkan sebuah perhatian khusus. Bahkan nasnya ada gitu, ayatnya ada, memotivasi kita supaya kita menjadi orang-orang yang bersih. Coba sunanul fitrah itu ya, tentang sunnah-sunnah fitrah itu luar biasa Pak. Itu enggak ada di luar agama Islam. Terkait masalah apa? Motong kuku. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kuman-kuman ini tidak masuk dalam atau berdiam diri di ruas-ruas kuku-kuku kita ini kan Pak. Atau di saat kita berwudu, dia tidak sampai air wudu ini ke bawah-bawah kuku yang ada ini. Apalagi kalau tangan kita ini kita pakai untuk makan, kan begitu. Kemudian kenapa harus memendekkan yang namanya kumis, memanjangkan jenggot? Itu ada keutamaan sendiri. Ya, coba kalau yang kumisnya panjang, makan itu susah nggak Pak? Susah. Dan maka dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahudi, Nabi memerintahkan kepada kita pendekkan kumis, panjangkan jenggot. Ke orang Yahudi enggak Pak, jenggot sama kumis sama jenggotnya nyatu. Nah, kita diperintahkan untuk menyelisih itu. Ya, belum lagi mencabut bulu ketiak, tersebut dalam hadis. Ya, mencabut bulu ketiak sakit enggak Pak? Nah, Imam Syafi'i itu sampai beliau memohon kepada Allah, memohon ampun untuk tidak bisa mencabutnya. Dan beliau melihat inilah sebuah perintah, memang harus dicabut, tapi beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mencabutnya. Karena apa? Beliau tidak punya waktu untuk mencabuti satu persatu itu. Karena waktu beliau untuk thalabul ilmu itu begitu mahal, Pak. Jadi beliau hanya bisa memotongnya, tidak mencabutnya. Nah, kalau kita yang sempat buka Facebook, YouTube, nah harusnya sudah harus dicabut itu bulu ketiak itu. Ini dalam rangka untuk apa? Islam betul-betul perhatian dengan yang namanya kebersihan. Ya, kebersihan dan kebersihan. Baik, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, ini penting. Anna taksira fil istibra'i minan najasa sababun min asbabit ta'dzib fil qabri. Meremehkan urusan ya bersuci, terutama dalam hal ini adalah tidak bersuci dari air kencing, ya,
bahasa kasarnya tidak cebok dengan baik dalam urusan kencing, maka akan mendatangkan siksa kubur. Ini bisa dilihat nanti, hadisnya sahih, nanti dilihat dalam riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzaban. Jadi Nabi pernah melewati 2 kuburan. Setelah itu beliau menunjuk, ya, innahuma, enggak ke sini ya, ini ya ke sini. Ini belum mati maksudnya. Innahuma la yu'adzabani. 2 penghuni kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan 2 penghuni kubur ini diazab bukan lantaran dosa besar menurut mereka, tapi menurut Islam itu adalah dosa besar. Nah, setelah itu beliau menunjuk, amma hadza, sedangkan yang ini, ya, fakana la yastanzihu minal bauli, ini diazab, disiksa karena tidak bersuci dari air kencingnya. Artinya senengnya buka celana, cur, udah, setelah itu tutup lagi, Pak. Biasanya siapa, Pak Arifin? Para as-saikun. As-saikun itu adalah sopir. Buka pintu, cur, kadang turun ngadep ke bannya. Sudah ban itu ya panas, tersiksa dengan aspal, dikencingin, ngasep. Itu kerjaan sopir. Nah, biasanya seperti itu. Ya, kalau anak-anak muda itu biasanya mau main bola, kebelet, udah di bawah pohon kelapa, cur aja, udah. Padahal kalaulah misalnya nggak ada air, Nabi itu memberikan sebuah solusi. Islam itu memberikan sebuah solusi. Misalnya di jalan, misalnya nggak ada air, atau mungkin di kebun nggak ada air, maka paketannya, kalau kita bersuci nggak ada air, maka pakai batu, istizmar namanya, gitu. Dan jangan ragu dengan pakai batu ini, Pak, ini sunnah dari Nabi. Karena ada kawan kita itu, ikhwan gitu, di Kemiling itu, yang dia ikut camping di pinggir pantai. Saat itu malam hari, dia kebelet mau pipis itu ya, mau kencing. Dia kencing lah, nah sudah selesai itu, mau ngambil batu tuh ragu, Pak. Ah, kayaknya gimana ya, mau pakai air laut lengket, nggak mau dia. Akhirnya dia mengambil yang paling mudah, dia kira paling bersih gitu, daun. Ambillah dia, Pak, dioleskan. Nah, ternyata daun ini daun bermasalah, Pak. Ditempelkan tuh langsung panas begitu. Gosong Ustaz sebulan punya aku, kata dia. Loh, kok bisa? Nggak tahu itu daun apa itu, kayaknya daun bermasalah pokoknya. Terus sudah sembuh belum Ustaz? Kata saya, itu hukuman dari Allah. Antum pakai apa? Pakai daun. Padahal beritanya apa? Pakai air. Kalau nggak ada air, pakai batu. Udah paham antum. Antum dihukum sama Allah. Ya, jangan diulangi lagi, Pak. Jangan terulang di sini. Jadi pakai batu. Kalau batu itu, Pak, struktur ya. Kalau kita lihat batu, struktur batu itu dia mudah meresap. Cobalah direndam di air, pasti akan tambah berat. Artinya batu itu memang meresap. Dan begitu ya. Jadi kalau nggak ada air, pakai batu. Kalau tidak ada batu, boleh dengan segala sesuatu yang kita lihat bisa menghilangkan najis itu sendiri. Nggak apa-apa, pakai tisu itu nggak apa-apa. Tapi urutannya itu bisa dipakai terlebih dahulu. Ya, maksudnya diikuti terlebih dahulu. Jadi di sini Nabi menegaskan penghuni kubur itu disiksa gara-gara apa? Tidak membersihkan diri dari kencingnya. Ya, tidak membersihkan diri dari kencingnya. Dan kalau mau kita survei di masyarakat, banyak sekali penduduk-penduduk di masyarakat kita itu yang kadang-kadang kencing sembarangan. Masihan, Pak, di kampung-kampung itu ya sudah kencing pinggir jalan, udah kebelet, udah masuk rumah tidur gitu. Banyak yang seperti itu. Alhamdulillah paling tidak dengan pemahaman ini ya, kalau kita sih insya Allah tidak ya. Cuman kalau kita punya saudara dan sebagainya yang masih seperti itu, kita ingatkan, begitu ya, kita ingatkan. Termasuk ya kalau di masyarakat itu yang namanya kencing membuka aurat itu biasa, Pak. Bahkan di tempat-tempat tertentu itu jam-jam untuk buang hajat itu sudah dijadwal ya. Pokoknya jangan lebih dari jam 7. Jadi di pinggir sungai itu ya baris
Ya, padahal di dalam fikih buang hajat nggak boleh itu seperti itu. Yang namanya buang hajat itu ya harus mencari tempat yang sunyi, sepi, jauh dari pandangan manusia. Ini malah berjejer sambil ngobrol, gitu ya. Nggak tahu itu gimana ya kebiasaan di daerah-daerah itu. Yang jelas kampungnya ini pasti dekat dengan sungai. Gitu ya. Kampungnya pasti dekat dengan sungai, akhirnya memanfaatkan itu semuanya begitu. Nah, kemudian beliau setelah itu menunjuk kepada satu kuburan yang sebelahnya. Amma hada, sedangkan yang ini fakana yamsi binamima. Dia ini sering mengadu domba. Nah, setelah itu Nabi melihat keduanya itu mendapatkan siksa kubur itu, beliau mengambil pelepah korma, memotongnya, kemudian membelahnya jadi dua. Kemudian ditancapkan ke satu kuburan dan sebelahnya ke satu kuburan yang satunya. Setelah itu beliau berdoa, semoga siksa mereka diringankan Allah Subhanahu wa taala selama pelepah korma ini belum mengering. Tapi ingat, ini khususiyah. Ini kekhususan Nabi. Ya, tidak boleh umatnya mengikuti hal yang demikian ini. Kenapa beliau melakukan hal ini? Pertama, beliau mendapat wahyu bahwasanya yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Satu. Yang kedua, dengan kedudukan beliau, maqam beliau, apa yang beliau lakukan itu bisa memberikan manfaat, begitu. Nah, kalaulah kita justru ikut-ikutan mengambil pelepah apa, Pak? Kelapa. Di sana korma, ini kelapa. Kita belah, kita tancapkan, semoga Allah meringankan azab bapak ya. Nah, berarti itu kan ada semacam vonis, Pak. Kalau bapak ibu kita sedang disiksa, hati-hati gitu. Jangan sembarangan ikut-ikutan, nanti malah jangan-jangan kita memvonis orang tua kita sedang disiksa. Artinya yang seperti ini menjadi kekhususan Nabi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait macam-macam najis ya, macam-macam najis yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ghaitul insani wa bauluhu ya. Ghaitul insan itu adalah kotoran manusia dan air kencingnya. Itu jelas, bahkan para ulama berittifaq ya. Ittifaq di sini adalah bersepakat akan kenajisannya. Ini berdalil ya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di saat itu, ana a'rabiyan bala fil masjid. Jadi ada orang Arab Badui masuk ke masjid. Orang Arab Badui itu, Pak, orang yang tinggal di perbukitan gitu, di lembah-lembah itu ya. Mereka ini memang nyalinya itu tinggi, orangnya berani-berani banget. Jadi kalau sholat sama mereka itu kadang-kadang baunya masih bau apa, Pak? Kambing gitu ya. Karena memang kerjaan mereka di tempat-tempat begitu angon kambing gitu. Kalau bopong kambing itu tangannya di bawah gitu, bopong. Nah, kalau mereka masuk masjid itu kadang-kadang cuma wudhu saja gitu kan. Nah, kalau diingatkan itu ra'ih katanya, kita bilang bau kata dia. Apa jawaban dia? Hada amru baini wa bainallah, kata dia. Kamu nggak usah musik saya, ini urusan saya dengan Allah, kata dia. Allah Akbar. Ini orang Arab Badui. Nah, di zaman Nabi, orang Arab Badui ini masuk masjid ya. Faqama ilai ba'dul qaum. Jadi ketika dia masuk masjid, bala kencing, Bang. Coba. Kita lagi begini, Nabi lagi begini, para sahabat, orang Arab Badui masuk tanpa salam, tanpa ngomong, tak buka celana kencing. Gimana kira-kira Pak Arifin? Kalau ada yang di sini kayak gitu gimana kira-kira? Wah, berdiri. Pak Haji duluan ini, Pak Haji kayaknya. Gitu ya. Nah, saat itu faqama ilai ba'dul qaum. Para sahabat langsung berdiri dong. Bahkan pedang itu udah dinaik turunkan, Pak. Ini tempat ibadah, tempat suci kok dikuncingi kan? Kurang ajar ini kan. Nah, saat itu Nabi langsung mengatakan, da'uhu wa la taslimu. Biarkan dia, jangan diganggu. Biarkan dia, jangan diganggu. Kenapa Nabi membiarkan Arab Badui ini, Pak? Seperti itu. Yang pertama, dia memang orang Badawah. Orang Badawah itu lawan kata dari hadharah. Orang Badawah itu orang yang tertinggal, orang di pedalaman, orang yang katrok gitu ya, Badawah itu. Nah, kebalikannya orang-orang yang hadharah, orang-orang yang punya peradaban, yang punya akhlak, ya, kemajuan dan sebagainya itu. Nah, orang Badui ini orang yang tertinggal. Jadi beliau memahami orang ini memang nggak paham.
Nah, kalaulah di saat itu Nabi membiarkan para sahabat untuk memukulinya, apa yang terjadi, Pak? Yang pertama, si Badui ini masih kencing. Kalau dipukulin gimana ceritanya? Nah, kan repot malah, Pak, malah ngelihat auratnya semua kan begitu. Yang kedua, akan tersebar fitnah bahwasanya Nabi dan para sahabat apa, Pak? Ngeroyok seorang Badui di dalam masjid. Kira-kira efeknya baik apa tidak? Tidak baik. Maka beliau mengurungkan hal itu. Justru dengan kebijaksanaan beliau dengan kecerdasan emosional beliau mengatakan biarkan dia, ya, jangan diganggu dulu. Kemudian ketika sudah selesai, pakai celananya, wahai Badui, diceramai, ini tempat sholat, ini untuk ibadah, kamu nggak boleh kencing di sini, silahkan ambil air siram. Nah, perintah Nabi untuk menyiram air kencing ini bukti bahwasanya air kencing itu adalah najis. Nah, ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya air kencing itu adalah najis. Baik, yang berikutnya, yang ketiga dan keempat adalah al-madhi wal wadi. Itu juga najis. Al-madhi adalah ma'un daqiq, ya, air putih yang lengket, ya. Yahruju inda syahwatin, keluar di saat seseorang itu bersahwat. Kal mula'abah, seperti bersenda gurau dengan istri. Au tadzakkuril jima, atau berfikir tentang urusan jima. Au iradatihi, atau keinginan untuk urusan itu. Jadi mazi ini cairan yang keluar di saat seseorang itu ya berimajinasi gitu, ya. So, laki-laki berarti mikirin perempuan, kalau perempuan mikirin sebaliknya, dan seperti itu. Nah, kalau mazi ini keluarnya, Pak, keluarnya itu tidak terasa, dan ini najis. Maka untuk membersihkannya ya harus dibersihkan kemaluannya, dan kain yang terkenanya itu harus dibasuh. Itu madhi. Kemudian ada lagi al-wadi. Apa itu al-wadi? Yaitu cairan putih yang keluar, ya, cairan bening yang keluar di saat seseorang, ya, kencing. Setelah kencing itu biasanya kalau orang yang kecapean habis jalan jauh dan sebagainya, itu nanti akan keluar cairan itu. Nah, itu namanya wadi. Wadi yang seperti ini juga najis, ya, ini najis, harus dibasuh, ya, kemaluannya dan tempat yang terkenanya itu. Ini yang ketiga dan keempat. Yang kelima, yang najis adalah darah haid. Kemudian yang keenam, rausun ma la yu'kal lahmuhu, yaitu kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Jadi setiap hewan yang hukum dagingnya tidak boleh dimakan oleh kita, maka kotorannya itu najis. Ya, termasuk cicak di dinding gitu, ya. Itu najis, Pak. Ya. Kenapa Nabi memerintahkan kita, ya, untuk tidak memakan cicak itu, Pak? Enggak boleh kita makan cicak itu, kenapa? Kaidah fikihnya begini, setiap binatang yang Allah perintahkan untuk membunuhnya, maka itu haram untuk dimakan. Cicak, tokek itu satu paket. Kenapa cicak dan toket nggak boleh dimakan, Pak? Karena menurut kajian kedokteran yang disampaikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami, beliau mengatakan demikian. Setiap hewan yang memiliki darah yang tidak mengalir, di dalam tubuhnya itu banyak bakteri, banyak penyakit. Kalau itu dikonsumsi oleh manusia, memang akan mendatangkan efek tersendiri, Pak. Memang agak enak badan itu, bahkan gatal-gatal itu kadang sebagian hilang gitu, memang. Tapi itu akan mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya yang lebih berbahaya. Maka pesan Nabi kepada kita, tadawaw, berobatlah kalian, fala tatadawaw biharamin, tapi janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cicak atau tokek ini diperintahkan Nabi untuk membunuhnya, sehingga tidak boleh kita memakannya, karena dahulu cicak dan tokek ini di saat Nabi Ibrahim dibakar, ya, dilempar dalam kobaran api, semua binatang melata itu berusaha, Pak, untuk memadamkan api itu, untuk mematikan api itu, kecuali tokek, kecuali cicak ini, justru dia meniup-niup api ini supaya tambah besar. Itu kaidah, Pak.
Ya, setiap binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya maka hukumnya haram. Termasuk setiap binatang yang Nabi melarang kita untuk membunuhnya juga haram untuk dimakan. Apa itu contohnya? Katak, kodok itu nggak boleh dibunuh, itu ya. Jadi dari sisi situ juga sudah jelas kalau kodok itu memang haram untuk dimakan. Ya, yang biasanya kampungnya dekat dengan sawah itu biasa ada yang jualan apa namanya? Enak Pak ya. Ternyata daging kodok itu enak ternyata. Tapi itu haram ya. Di samping itu memang dia hidup di dua alam. Kalau dia hidup di dua alam jelas ya tidak diperbolehkan untuk kita. Nah, setiap hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan maka kotorannya najis. Hewan dibagi dua menurut keterangan para ulama ya. Hewan yang ini dagingnya tidak boleh dimakan, jelas najis, dan toleransi najisnya itu seukuran uang 1 dirham Pak. Jadi cuma sebegini Pak toleransinya. Kalau kita sholat ternyata kejatuhan tai cicak itu Pak di tangan kita, itu dilihat Pak, kalau itu ukurannya sudah sebesar ini itu ya, malah keoles Pak besar ini, maka segera keluar basuh dulu ya, basuh, baru setelah dibasuh nggak perlu wudu. Jadi kalau kita kena najis dari luar itu, misalnya kena di tangan kita, di kaki kita, kita nggak batal wudunya, tapi kita harus membersihkannya. Jadi membersihkannya di tempat yang terkena najis itu saja, tidak perlu mengulang wudunya. Nah, tapi kalau kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, kayak kambing, sapi misalnya Pak ya, yang seperti itu, ayam, itu toleransi kalau mengenai baju kita yang penting tidak melebihi 1/4 baju kita mengenainya itu ya, artinya memang dia tidak najis, tapi dengan tidak najisnya itu ya menempel, kalaulah itu tidak melebihi 1/4 dari baju yang kita pakai nggak masalah, artinya boleh saja memakai baju yang terkena apa Pak? Kotoran ayam, apalagi sapi, air kencingnya terciprat misalnya begitu, itu masih boleh ya, masih boleh. Tapi ini lagi-lagi dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan kita memakai baju yang lain gitu ya. Kalau kita dekat rumah ngapain gak ganti baju kan begitu kan, masa bau kencing kambing gitu ya kita pakai untuk sholat, kan perintahnya ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam berhiaslah kalian setiap kalian masuk ke dalam masjid. Baik, kotoran hewan termasuk kucing Pak ya. Kucing, jilatan kucing misalnya ada ember, dia menjilat di situ, memang tidak masalah, tidak najis. Tapi bukan berarti kotorannya itu tidak najis, kotorannya tetap najis. Ya, artinya tidak boleh. Ya, ketika kita kena tai kucing misalnya, kita biarkan, atau misalnya mengenai baju kita pakai untuk sholat, itu sudah tidak bisa. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah lu'abul kalbi, air liur anjing, ini najis. Dan Nabi bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaksilahu sab'a marat ulahunna biturab. Bersihkanlah bejana. Redaksi yang disampaikan Nabi sini bejana Pak, wadah, tempat yang biasanya dipakai untuk air. Ya, jadi kalau bejana atau tempat ember yang biasa untuk naruh air itu sampai terjilat anjing, maka ini harus ditumpahkan, harus dibersihkan. Yang paling pertamanya menggunakan tanah, pakai tanah dulu. Setelah itu dibilas sebanyak berapa kali? 7 kali. Ya. Nah, berarti dari perintah Nabi yang sedemikian ya ketatnya dalam urusan membersihkan ini, maka disimpulkan air liur anjing itu najis. Air liur anjing itu najis. Dan bagi siapa saja yang menyukai anjing Pak, pertama, jangan memelihara anjing yang berwarna hitam, karena Nabi memerintahkan para sahabat untuk membunuh anjing, semua anjing yang berwarna hitam, karena dia adalah setan. Ya. Kenapa demikian? Karena ada pembahasan tersendiri terkait membahas jin dan setan.
Jadi jin dan setan itu memang di dalam kegelapan itu mereka memiliki sebuah kekuatan yang lebih dibandingkan siang hari. Maka kemaksiatan di malam hari itu semakin banyak, Pak, lebih banyak daripada di siang hari, kan gitu kan. Maka kalau bisa itu. Yang kedua, jangan memelihara anjing bukan untuk 3 tujuan. Yang pertama, untuk berburu. Boleh memelihara anjing untuk berburu. Yang kedua, untuk menjaga gembalaannya, kambingnya, yang ya tentunya kambing dan gembalaan itu, binatang itu nggak di rumah. Di mana itu, Pak? Ya, di ladang, di kebun, begitu kan. Kemudian ketiga, untuk menjaga sawah ladang kita, kebun kita. Silakan. Kalau untuk 3 tujuan ini boleh, Pak. Pertama, untuk berburu. Kalau untuk berburu, syaratnya dia harus mu'allamah, dia harus terlatih. Dikatakan terlatih menurut Imam Syafi'i ya, di saat dia disuruh berlari, berhenti. Ketika dia harus mengejar mangsanya, dia hanya melumpuhkannya dan dia tidak sampai memakan secuil pun dari daging mangsa yang dia tundukkan itu, gitu ya. Nah, bahkan kalau anjing yang terlatih ini mengejar, diikuti anjing-anjing yang lain yang tidak terlatih, maka hasil buruannya tadi yang dia lumpuhkan tadi itu menjadikan haram, nggak boleh dimakan, Pak. Jadi betul-betul anjing yang terlatih, terdidiklah, yang tangkapannya itu boleh dimakan. Dan anjing ini seperti peluru, seperti pisaunya kita. Jadi ketika kita melepaskannya, kita ucapkan bismillah, larilah anjing itu. Misalnya dia menangkap kijang misalnya, Pak, misalnya, atau mungkin kelinci, dia lumpuhkan, mati, itu nggak perlu disembelih, dan itu sudah halal bagi kita. Nah, seperti itu. Jadi anjing ini boleh untuk berburu, silakan. Ya, kalau memang hobinya berburu, kayaknya sudah tua-tua, kayaknya nggak mungkin ini berburu di sini ya. Baik, yang kedua, boleh untuk menjaga tadi kebun, sawah ladangnya, atau menjaga gembalaan kita. Nah, kalau kita memelihara anjing tidak untuk urusan yang 3 hal ini, ditaruh di depan rumah dan sebagainya, maka satu harinya pahalanya akan berkurang 1 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Setiap harinya berkurang pahalanya sebesar gunung Uhud, Pak. Coba 1 qirat. Saya nggak tahu apakah hitungan itu per jumlah anjing. Kalau anjingnya 10 tambah mampus lagi gitu kan. Nah, yang ketiga, yang berikutnya, kenapa kita kalau bisa jangan di rumah, dan di samping itu adalah aturan Nabi, nggak boleh kita memelihara anjing untuk taruh di rumah saja. Alasan yang berikutnya adalah anjing ini termasuk hewan yang banyak mengganggu tetangga. Ketika lewat, Pak, bahasanya apa? Dijegoki. Oh, menggonggong ya. Itu kalau orang yang jantungan itu bisa langsung itu, Pak. Kadang-kadang astagfirullahaladzim gitu kan. Apalagi kalau lepas, wah tambah masalah lagi itu, Pak. Artinya anjing ini termasuk idza ujar, mengganggu tetangga. Ya, hewan yang mengganggu tetangga. Dan Nabi menjelaskan, wallahi la yu'minu, demi Allah orang itu enggak beriman. Demi Allah orang itu enggak beriman. Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Ya, jadi tetangganya terusik, terganggu dengan keberadaannya. Termasuk, Pak, di dalam pembahasan ini adalah ayam. Ya, kalau di perumahan-perumahan kalau mau melihara ayam, tolong di kandang. Ya, pusing betul, Pak, kita ini kalau sudah punya tetangga punya ayam. Ya, kotorannya nyampe di teras rumah kita, dagingnya nggak nyampe. Nah, ini yang seringnya terjadi. Dan apalagi sudah bersih-bersih, mau datang tamu dan sebagainya, pas buka pintu, pas tamu datang, astagfirullah, masih basah semua, masih anget semua lagi, Pak. Allahu Akbar. Ini masalah ya. Jadi yang seperti ini tolong bisa dipahami dengan baik. Baik, sampai sini dulu terkait macam-macam najis. Masih ada waktu kurang lebih berapa? 14. Ya, sekitar itulah. Ke depan kami persilakan. Ya, silakan maju aja, Bapak. Jauhan. Hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanyakan apakah sisa air yang di botol, sisa dari wawi kita buang air kecil tadi, apakah masih boleh diminum? Ya. Soalnya saya pernah menjumpai orang melarang jangan diminum lagi, harus dibuang. Ya. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab saja. Nabi bersabda, ya, al-ma'u tahurun. Air itu suci. Air itu suci, Pak. Ini suci, Pak. Illa itaghayyara, kecuali ada perubahan. Apanya? Pertama, launuhu, warnanya. Yang kedua, ta'muhu, rasanya, ya. Atau rihuhu, atau rasa, kemudian bau. Nah, jadi kalau ketika kita kencing, misalnya pakai aqua begini, Pak, ya, di jalan atau apa, sisanya apakah boleh diminum? Boleh. Apalagi kan kita tuang. Artinya dengan proses penuangan itu tidak menjadikan sebab air itu berubah, ya, berubah menjadi baunya, berubah warnanya dan sebagainya. Itu tidak ada kaitannya untuk urusan. Maka sisanya silahkan untuk diminum, ya, boleh untuk diminum, ya, termasuk, Pak, ya, termasuk, ya, kalau kita kadang kalau di kampung-kampung itu kalau berwudu itu kadang-kadang kita risih, ya, kayak nggak mau wudu di tempat itu. Jadi modelnya pakai bak. Nah, nggak tahu gimana ya, imam itu kalau kumur-kumur itu kok bukan dibuah ke bawah gitu. Kok dimasukkan di ininya lagi. Aduh, udah nggak berselera kita itu, Pak, rasanya. Ya meskipun, mohon maaf ya, meskipun ini bak mandinya itu besar, lebih daripada 2 kula, lebih daripada 2 kula, artinya tetap boleh kita berwudu karena memang batasan air itu 2 kula itu, Pak. Ya, 2 kula itu ada yang menjelaskan 1,5 meter persegi lah. Kalau ukuran tower itu ukuran yang 1000 lah ya, 1000 atau 1500 itulah ya. Itu. Jadi ketika mau wudu itu, aduh ya Allah, ini gimana ini ngelihat kanan kiri nggak ada sumur gitu kan, nggak ada, ini dari situ gitu. Nah, artinya dalam bak yang besar itu saja, selama itu tidak berubah baunya, warnanya dan rasanya, tidak masalah. Yang justru diperhatikan itu kalau kita punya bak mandi, Pak, dan wudunya seringnya dari bak mandi itu, hati-hati. Kalau bak mandi itu sering dipakai untuk mandi, nah kira-kira ini air sabun sampo itu kira-kira masuk nggak di situ? Maka kalau mau berwudu dalam bak-bak seperti itu, ambil dulu, cium. Kalau itu bau sabun nggak sah. Kalau itu dicium bau sampo nggak sah. Ukuran 2 kula itu ukuran di mana? Ketika kemasukan sesuatu tidak sampai merubah. Itu seperti itu. Maka kalau di sungai itu, Pak, kalau di sungai, boleh nggak kita berwudu di sungai, Ustaz? Di atas ada yang mandi, atasnya ada yang buang hajat, di atasnya lagi ada yang kencing. Boleh nggak? Tetap boleh, karena airnya mengalir dan jumlahnya, volumenya banyak. Kecuali, Pak, datang ke sungai pas kumur-kumur kok rasanya asin. Nah, itu ada apa ini, kok air sungai jadi asin begitu ya. Jadi sisa itu tidak masalah dan bukan air yang mustakmal. Kalau bukan air mustakmal itu bukan bekas dipakai, karena pada prinsipnya dia tidak terkontaminasi atau tidak termasuki sesuatu atau benda yang menyebabkan dia najis, begitu, Pak. Allah bisa. Oke, yang lain, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustaz, ini ada yang nanya. Pak Ustaz, saya mau nanya, kadang saya mendapatkan undangan resepsi nikahan dan resepsi lainnya yang beda agama. Terkadang tersedia makanan tapi saya ragu akan kehalalannya. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tinjau dari 2 sisi, Pak. Kalau dari sisi hukum fikih, selama kita tahu bahwasannya zat, ya, daripada
daging yang ada dan sudah dimasak itu adalah daging yang halal, secara hukum itu boleh untuk kita makan. Secara hukum itu boleh kita makan. Apalagi yang mengadakan resepsi ini adalah orang-orang yang termasuk ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, al-yauma ukhidha lakumut thayyibat. Pada hari ini telah saya halalkan untuk kalian sesuatu yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Ta'am di sini artinya sembelihan. Dan sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Artinya kalau memang kita tidak tahu dia menyembelihnya bagaimana, kemudian sudah dimasak disuguhkan kepada kita, nggak apa-apa. Kecuali Pak, di saat dia menyembelih, dia menyebut, tidak menyebut Allah, dia menyebut Tuhannya dia misalnya, itu nggak boleh kita makan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka status hukum makanan itu adalah hukum masturul hal, yaitu makanan yang kita tidak tahu kondisinya. Selama zatnya itu halal, maka boleh dimakan secara hukum fikih. Karena di dalam hukum fikih berlaku Pak, al aslu fit ta'ami al intifa, asal dari makanan itu harus dimanfaatkan. Nah gitu. Kecuali yang nggak boleh di sini yang dibuat sesajen Pak. Siapa yang dulu nungguin orang pasang sajen? Nah, kalau itu sesaji jelas nggak boleh. Daging sembelihannya itu mutlak nggak boleh dimakan. Kalau untuk yang lainnya secara hukum fikihnya boleh. Sayurnya, tempenya, tahunya, mau makan silakan itu. Nasinya silakan. Tapi kalau daging sembelihannya mutlak nggak boleh. Karena apa? Ini sudah pasti disembelihnya ditujukan kepada selain Allah. Nah, kalau yang sudah disajikan dimasak tadi boleh secara hukum. Nah, tapi orang yang beriman adalah orang yang menjaga kewaraannya. Ya. Maka Nabi bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi ingat, wa bainahuma umurun mustabihat. Antara keduanya ini ada perkara syubhat yang secara hukum ini samar. Dibilang halal juga enggak, dibilang haram juga enggak. Samar gitu kan. Nah, maka Nabi, wa man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Nah, kalau kita ingin menjaga kemuliaan diri kita, menjaga ketakwaan diri kita, maka baiknya jangan memakan yang itu sembelihan. Berarti yang diambil yang mana Pak? Kuahnya. Jangan. Ya sayurannya, yang lain-lain lah, yang berenang silahkan diambil begitu kan. Atau ayam yang masih utuh, ada ekornya, ada kepalanya, ada sayapnya, telur ya, ambillah silahkan. Ada bakso, ini tanya bakso apa? Oh bakso ikan, ambillah silahkan. Tapi yang daging sembelihan kalau bisa dihindari. Allah bisa. Oke, ada lagi mungkin satu lagi. Ada? Daripada berembuk, nanya saja itu bertiga ini ya. Kasih. Apa itu yang dirembuk? Ya, kasih mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, tadi kan berdasarkan tentang sesajen kan. Ya. Kami di kampung dulu ada orang tadi kan yang ke buah-buah besar kayak gitu. Ya. Nah, kami dulu masih kecil-kecil itu sering ngambil buah-buahnya aja. Ya. Nah, terus apakah itu Dilarang. Baik. memang sih kami tidak mengambil apa kayak ayam yang sudah disembelih dia Ya. makannya dia tahunya buah-buahnya. Baik. Baik, bismillah, salatu wassalamu Rasulullah. Ya, terkait makanan sesaji tadi, secara hukum fikih boleh kecuali daging sembelihannya.
Ya, karena tadi asal dari makanan itu harus dimanfaatkan, tidak boleh kita sia-siakan, mubazir. Artinya seperti itu. Nah, tapi saya sampaikan lagi, kalau kita rajin ibadah, rajin sholat, orang yang bertakwa, masa sih gitu kan, tega-teganya gitu, masa kita makan sesaji kayak jin aja gitu nih. Artinya begitu. Itu oke lah, masa lalu ya dan sebagainya. Nah, berbeda hukumnya Pak kalau itu hewannya masih hidup. Misalnya ya, ini ada sesaji, ada ayam yang masih hidup diikat. Nah, untuk ayam ini boleh diambil justru karena status dia masih hidup. Nah, silahkan disembelih karena kata Nabi, apalagi ini dipersembahkan. Saya pernah di saat pendakian Gunung Pesagi dulu, masih santri itu berbarengan dengan orang yang bawa kambing dakinya itu. Saya pikir itu mungkin di atas ada kampung Pak, dia mau diurus gitu di kandang itu, nggak taunya ya Allah ya Rabbi, disembelih di atas batu di puncaknya itu Pak. Oh, tujuan ritual ini kan. Parah betul itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu jelas itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, tadi kalau kita kembali kepada kalau itu ayam masih hidup, kambing masih hidup, dipersembahkan di tempat apalagi jelas-jelas hutan ya, maka kata Nabi, ambillah. Kalau tidak, maka dia akan dimangsa oleh serigala dan binatang buas yang lain. Ayam, kambing ya, boleh. Tapi kalau badannya lebih besar daripada kambing, yang hewan itu bisa menjaga dirinya, nggak dimangsa yang lain, seperti sapi dan kerbau, nggak boleh diambil. Ya, jadi ya, yang boleh itu ayam. Apalagi orang Jawa itu ya, orang Jawa itu kalau nggak salah ya, kalau lagi bawa manten itu kan, lewati jembatan, lempar ayam. Nah itu antum di bawahnya saja tangkap itu. Antum tangkap itu. Ya meskipun lagi-lagi ini baru kajiannya kajian fikih, tapi kalau kajian kewaraan, alah masa mau daging ayam saja ya harus standby di bawah jembatan kan gitu ya. Harus mencari yang seperti itu. Allah bisa. Mungkin demikian Bapak sekalian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.